Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rp1.000. Bagi sebagian orang, itu receh tak berarti. Tak cukup untuk beli segelas kopi, apalagi mengubah hidup seseorang. Tapi siapa sangka, sedekah kecil itulah yang membuka pintu rezeki sebesar Rp1 miliar dari arah yang tidak pernah dia bayangkan. Ini adalah kisah hikmah. Dan kalian akan terkejut bagaimana satu niat ikhlas bisa mengguncang langit dan menggerakkan tangan-tangan tak terlihat untuk membalasnya dengan cara yang begitu menakjubkan. Sebelum kita lanjut, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah hikmah lainnya yang bisa mengubah cara kita memandang hidup. Namanya Pak Soleh, seorang pedagang keliling yang setiap pagi mendorong gerobak berisi jajanan pasar keliling kampung. Hidupnya sangat sederhana, penghasilannya begitu pas-pasan, bahkan kadang tak cukup untuk makan 3 kali sehari. Namun ada satu hal yang membuatnya berbeda dari kebanyakan orang. Setiap kali subuh tiba, sebelum membuka usahanya, Pak Soleh selalu menyempatkan diri mampir ke masjid, bukan hanya untuk sholat, tapi juga untuk bersedekah. Bukan jutaan, bukan ratusan ribu, hanya Rp1.000 yang ia masukkan ke dalam kotak amal setiap harinya. Kata orang, buat apa sedekah receh? Tapi Pak Soleh selalu menjawab, saya tidak punya banyak, tapi saya percaya Allah tidak menilai dari besar kecilnya, tapi dari niatnya. Kebiasaan ini berlangsung selama bertahun-tahun, tanpa henti, tanpa mengeluh, dan tanpa pernah berharap balasan besar. Tapi justru dari keikhlasan itulah Allah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa dia bayangkan. Suatu hari, cobaan besar datang. Gerobak tempat Pak Soleh berjualan rusak berat setelah ditabrak motor yang ugal-ugalan. Dagangan hancur, modal habis, dan tubuhnya pun harus dirawat karena luka-luka. Sudah jatuh, tertimpa tangga. Uang hasil jualan yang selama ini ditabung habis untuk biaya pengobatan. Ia tak punya asuransi, tak punya keluarga dekat, dan tak tahu lagi harus mencari bantuan kemana. Beberapa hari kemudian, dia mencoba bangkit, menawarkan jasa cuci piring di warung, bantu-bantu di masjid, apa saja yang penting halal. Namun, di tengah kondisi yang sangat berat itu, satu hal yang tetap ia jaga, yaitu sedekah Rp1.000 setiap subuh. Itu tak pernah ia tinggalkan, walau harus mengais receh dari upah harian. Dia tetap menyisihkan Rp1.000 setiap hari untuk dimasukkan ke kotak amal di masjid. Saat ditanya, kenapa masih bersedekah di tengah susah begini? Pak Soleh hanya tersenyum dan berkata, mungkin inilah jalan saya diuji, tapi saya percaya ujian Allah tidak pernah sia-sia. Dan benar saja, saat semua orang berpikir hidupnya akan berakhir dalam kesulitan, justru saat itulah Allah mulai menunjukkan keajaibannya. Beberapa pekan setelah keluar dari masa-masa tersulitnya, Pak Soleh didatangi seorang pria paruh baya di masjid. Orang itu melihat Pak Soleh sering membersihkan halaman masjid dan membantu menjaga kotak amal tanpa diminta. Dengan ramah pria itu berkata, "Pak, saya butuh orang jujur dan amanah. Bisakah Bapak bantu menjaga kios saya beberapa hari ke depan? Karena saya harus keluar kota mengurus keluarga yang sakit." Tanpa pikir panjang, Pak Soleh menyanggupi. Selama sepekan, ia menjaga kios dengan penuh tanggung jawab. Tidak hanya menjaga, tapi juga membersihkan, merapihkan, dan memperlakukan kios itu seolah miliknya. Ia tak minta upah lebih, bahkan ia tetap bersedekah dari uang kecil yang ia sisihkan. Namun, hari demi hari berlalu, pria pemilik kios itu tak kunjung kembali. Minggu berganti, dan kabar duka pun datang. Pria itu meninggal dunia karena serangan jantung saat dalam perjalanan. Pak Soleh terdiam. Ia pun bersedih, meski belum lama mengenalnya. Tapi yang terjadi setelah itu sungguh mengejutkan. Beberapa hari kemudian, seorang pengacara datang menemuinya. Ternyata sebelum wafat, pemilik kios itu telah menulis surat wasiat yang dititipkan kepada notaris. Dalam surat itu tertulis, "Serahkan seluruh usaha dan kios saya kepada Pak Soleh. Saya melihat keikhlasan,
kejujuran, dan amanah dalam dirinya, saya yakin harta ini lebih aman di tangannya daripada di tangan keluarga saya yang tidak saya percayai. Tak hanya kios, surat itu juga berisi kepemilikan rekening bisnis yang nilainya lebih dari 1 miliar rupiah. Pak Soleh menangis, bukan karena uang sebanyak itu, tapi karena ia sadar sedekah kecil yang dulu dianggap remeh ternyata mengetuk pintu langit dan membuka jalan rezeki yang tak pernah ia duga. Kisah ini bukan tentang keberuntungan, bukan pula tentang sekedar sedekah yang dibalas dengan kekayaan, tapi tentang hati yang tulus, tentang keyakinan yang tak pernah goyah meski hidup terasa berat, tentang amalan kecil yang dikerjakan terus-menerus dengan ikhlas, tanpa pamrih, tanpa hitung-hitungan. Pak Soleh tak pernah meminta balasan 1 miliar, ia hanya percaya bahwa Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan satu kebaikan pun, sekecil apapun itu. Sedekah 1.000 rupiahnya mungkin terlihat sepele di mata manusia, tapi di sisi Allah, itulah yang menembus langit, mengguncang takdir, dan mengubah nasib seseorang. Kadang kita terlalu sibuk menunggu keajaiban besar, sampai lupa bahwa keajaiban justru lahir dari langkah kecil yang dilakukan secara istiqomah. Jangan pernah remehkan amal kecil, apalagi yang dikerjakan dengan hati yang tulus dan niat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat semua, mungkin hari ini kita sedang berada di titik terendah, rezeki terasa begitu seret, usaha tak berkembang, hutang menumpuk, kita merasa tak punya apa-apa untuk diberikan. Tapi ingatlah, sedekah itu bukan tentang jumlah, tapi tentang ketulusan. Jika 1.000 rupiah saja bisa menjadi jalan datangnya 1 miliar, maka berapa banyak keajaiban yang bisa datang dari niat kita hari ini kalau kita mau mulai. Mari jangan tunggu kaya untuk berbagi, jangan tunggu lapang untuk memberi, karena justru dari keterbatasan itulah keajaiban seringkali bermula. Jika kamu ingin rezekimu diluaskan, hatimu ditenangkan, dan hidupmu diberkahi, mulailah hari ini dengan sedekah, sekecil apapun itu. Tulis di kolom komentar, saya siap bersedekah dengan ikhlas, dan insya Allah kita semua akan ikut mendoakannya. Semoga kisah ini menjadi pengingat untuk kita semua. Klik tombol subscribe sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan kisah hikmah yang bisa menguatkan dan menuntun jalan hidup kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga rezekimu dilapangkan dan hidupmu diberkahi Allah setiap hari. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.